Sahabat dimanapun Anda berada, sebelum kita berangkat ke Jumat yang baru, maka semuanya akan selesai dan saya akan menutup akun dan saya tidak akan buat channel seperti ini dan saya akan fokus kembali lagi kepada dunia saya. Ada hidangan takdir dari Allah yang harus kita terima ini. Nah, saya ngobrol singkat sama beliau. Intinya tanah ini hanya kurang sekitar berapa tadi Ustaz? 360 juta. Hanya kurang sekitar 360 juta. Saya langsung gerak cepat. 360 juta itu kalau dipotong menjadi 500 ribu, dibagi menjadi 500 ribuan, itu hanya butuh 700 orang. Ayo, siapa yang mau ambil bagian ini? 700 orang ini. Bismillah, saya ngawali. Hari ini saya ngambil 5 juta. Takbir. Allahu Akbar. Saya ngambil 5 juta, berarti 5 juta itu dapat berapa? 500 kali berapa itu ya, hitung sendiri. Ya, ini motivasi ya. Kalau begini sifatnya motivasi. Nanti ada pribadi yang tidak perlu diupload. Nah, itu nanti hubungan saya dengan Allah, dengan beliau. Yang saya upload ini untuk motivasi. Saya ambil 5 juta, berarti kalau nggak salah 10 kapling saya, 10 meter lah. Kurang lebihnya begitu. Ayo teman ya, saudaraku, singkatnya begini. Saya butuh 700 orang. Satu orangnya 500 ribu. Insya Allah 500 ribu itulah nanti harta yang akan menerangi dirimu di alam barzakh. Insya Allah begitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin dimanapun Anda berada pada hari yang istimewa ini, yaitu Sayyidul Ayyam, Jum'ah yang barakah, insyaallah Allah bisa memberikan kita waktu sampai saat ini, kehidupan kita sampai saat ini, kemudian langkah-langkah perjuangan hidup kita untuk kemaslahatan dunia akhirat kita sampai detik ini. Ini adalah karunia yang luar biasa, insya Allah. Sahabat dimanapun Anda berada, sebelum kita berangkat ke Jumat yang barokah ini, insya Allah saya ada satu pepatah yang mana ini adalah sebuah motivasi yang akan kita tanamkan baik-baik dalam diri kita untuk menciptakan sebuah lingkungan, keadaan dan situasi yang insya Allah selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu nasihat yang perlu kita resapi dan angan-angan baik-baik, dan nasihat ini dibahas di mana-mana, termasuk di saat Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an juga sering menyampaikan hal senada dengan apa yang akan kita sampaikan. Apa itu? Yaitu qiwamud dunya bi arba'ati asya', bahwa kemaslahatan dunia, tegaknya dunia, keharmonisan dunia, kedamaian dunia, ini hanya bisa dicapai dengan 4 hal dan 4 perkara. Apa itu yang dimaksud 4 hal? Yang pertama, ilmu ulama. Bagaimana ilmu ulama kita jaga baik-baik. Bagaimana ulama satu sama lain saling menghormati satu sama lain, saling menjaga satu sama lain. Boleh prinsip kita beda, pandangan itu berbeda, selama itu di dalam alur furu'iyah dan ini tidak menyinggung terhadap akidah dan tidak saling mencelakai terhadap atau mencederai terhadap akidah yang lainnya, maka ini tidak perlu disampaikan di tengah-tengah publik, entah itu berupa pernyataan kontroversi, entah itu berupa buku kontroversi, entah itu berupa pandangan-pandangan yang lain yang sekiranya membingungkan umat dan awam yang ada sekitar kita. Ini ada satu jaminan bagaimana kita menjaga dunia dan kehidupan di dunia ini. Maka dengan hal ini, sebagaimana kita lihat dari dulu sampai sekarang, tokoh-tokoh kita, saya sangat bangga, saya sangat mengapresiasi dengan adanya pernyataan Kiai Sa'ad Aqil Siraj seperti dalam video ini. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu nggak ada ya? Ada ibu-ibu? Ibu-ibu.
Habib Salim Jindan. Ya Allah. Tapi kalau ada Habib tuh menyala. Ya, kita harus hormat pada habaib. Qul la as'alukum alaihi min ajr illal mawaddata fil qurba. Allah memerintah Nabi Muhammad, Muhammad, katakan saya tidak mau bayaran, enggak ingin imbalan. Satu yang saya minta, cintailah keturunanku. Maka kita wajib menghormati ahlul bait, haba. Semua Habib enggak pandang bulu, semua habaib enggak pandang bulu. Kita harus hormat. Habib Jindan, Habib siapa lagi? Habib Lutfi, Habib Syekh, siapa lagi? Habib Rizik, ya. Al-Quran tadi. Dan alasan yang paling utama adalah karena perintah Al-Quran tadi, dan yang kedua sesama ukhuwah Islam. Nah, ketika para pemimpin-pemimpin kita sudah merangkul satu sama lain, bersama-sama di dalam satu suara, di dalam langkah menjadikan Islam ini jaya sejaya-jayanya, maka umat Islam, orang awam, kita semuanya akan tenang di dalam tugas kita masing-masing, akan tenang di dalam perjalanan kita masing-masing, di dalam semua misi kita masing-masing. Apa misi kita? Yaitu memberikan sebuah kejayaan terhadap negeri kita, bangsa kita, agama kita pada khususnya. Maka dari itu, bagaimana sekiranya ini menjadi sebuah kenyataan dan upaya-upaya untuk mendamaikan. Jadi kalau saya ingat dulu pernyataan-pernyataan tokoh terhadap Habib Rizik, Firzi, ini Masya Allah, ini bukan mendidik, ini bukan masalah agama diperjualbelikan, bukan. Tapi ini persoalan bagaimana kita mengangkat harkat dan martabat umat Islam, li'izzil Islam wal muslimin. Ini yang kita maksud. Maka tariklah buku-buku kontroversi, maka tariklah pernyataan-pernyataan yang merugikan terhadap orang-orang Islam, sesama Islam. Dan jangan khawatir, di luar Islam umat akan merasa damai. Di luar Islam orang-orang dan masyarakat akan merasa tentram, karena Islam sangat mengedepankan sebuah perdamaian dan kedamaian. Tidak ada ceritanya Islam menyerang, membabi buta, barbar. Tidak ada. Kecuali ini hanyalah opini-opini yang dilontarkan oleh orang-orang yang ingin menghancurkan Islam, mengadu domba satu sama lain. Jadi kita semuanya berharap dunia ini, kehidupan kita berjalan dengan baik, tentu dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bi'adalil umara, dengan adilnya umara. Bagaimana pemimpin-pemimpin bangsa, bagaimana pemimpin-pemimpin negeri kita itu mempunyai rasa syafaqah yang luar biasa terhadap rakyatnya, mengedepankan kepentingan umat daripada kepentingan pribadi dan kelompoknya. Ini adalah satu kunci bagaimana dunia ini akan damai, tentram, dan nyaman ditempati. Ini satu kunci yang sangat krusial menurut saya, di mana hari ini kita lihat bagaimana pernyataan-pernyataan yang bikin gaduh terhadap umat dan masyarakat, menteri-menteri yang tidak mau memperhatikan itu semuanya, asal dia komentar ini dan itu, entah itu persoalan cadar, entah itu persoalan niqab, entah itu persoalan jubah, itu entah persoalan cingkrang dan lain sebagainya. Ini sama sekali tidak akan mendidik dan tidak akan menciptakan satu kedamaian. Ini malah menciptakan sebuah kegaduhan baru yang tidak akan pernah ada ujungnya. Ini harus kita perhatikan baik-baik, terutama bagi kita semuanya sebagai pewaris dari para nabi, pewaris para cucu keturunan anak Adam, mempelajari sejarah kesalahan yang sudah dilakukan terdahulu, jangan sampai diulangi lagi. Perpecahan terjadi di mana-mana karena hanya satu sebuah kesalahan. Kita harus mengambil ibrah itu semuanya, pelajaran pada apa yang sudah terjadi dalam sejarah-sejarah dalam bumi ini. Kita harus bisa membaca sejarah dan kita harus bisa memegang itu sejarah. Bagaimana yang negatif, bagaimana hal-hal yang bisa merusak ini semuanya, jangan dibiarkan dan jangan sampai diulangi lagi. Bagaimana kita memanfaatkan ini semuanya dalam satu ayat disebutkan, qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Lihatlah apa yang terjadi, bagaimana sejarah-sejarah itu. Jangan sampai engkau mempunyai sebuah ego yang besar mengalahkan daripada hati nuranimu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dipegang untuk kita semuanya, bukan hanya umara,
Maka kalau semuanya bisa diselesaikan dengan baik, semuanya bisa dijaga dengan baik, dan semuanya saling menjaga, insya Allah semuanya damai. Insya Allah tidak akan ada yang namanya istilah-istilah kriminalisasi ulama lagi, tidak ada lagi kepincangan sosial lagi, tidak ada lagi yang namanya kezaliman lagi. Maka semuanya akan selesai, dan saya akan menutup akun, dan saya tidak akan buat channel seperti ini, dan saya akan fokus kembali lagi kepada dunia saya bersama para santri, bersama masyarakat, dari kampung ke kampung, dari desa ke desa. Kita akan menyampaikan dakwah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Baik, yang ketiga adalah sakha'il agniya. Bagaimana seorang yang mempunyai hati nurani, orang kaya, akan memberikan kontribusi besar terhadap wilayahnya, lingkungannya, masyarakatnya, tetangganya. Kepada orang-orang yang fakir, mereka akan berbagi. Bagaimana zakatnya dikeluarkan dengan penuh kesadaran, bagaimana sedekahnya dikeluarkan dengan penuh keinsafan, dan luar biasa itu akan terjadi keajaiban dalam hidupnya. Kemurnian akidah akan terjaga, kesejahteraan akan terbentuk, dan kerukunan umat akan tercipta dengan baik di dalam lingkungan tersebut. Di mana saat ini sangat miris kalau kita lihat bagaimana di Indonesia ini 45 orang yang mempunyai kekayaan ketika dikumpulkan ini sama dengan kekayaannya 100 juta orang kurang lebih. Ini kalau tidak salah data yang diungkapkan atau data yang dibuka pada tahun 2017. Bagaimana 45 orang kurang lebihnya sama kekayaannya dengan 100 juta manusia, 100 juta rakyat Indonesia. Maka ini sangat miris sekali. Ini adalah ketimpangan sosial, dan ini akan menimbulkan yang namanya ketidakadilan, tidak kondusif, dan sesuatu yang tidak kita inginkan akan terjadi di mana-mana. Maka kita berharap bagaimana pemerataan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar dan butir-butir Pancasila yang kita miliki dari sila pertama sampai sila kelima. Yang keempat yaitu du'ail fuqara. Yang jelas doa adalah silahul mu'minin. Doa adalah senjata umat Islam. Sebagai orang yang beriman, kita mendoakan satu sama lain, dan doanya orang-orang fakir ini mustajab. Doanya orang-orang fakir ini dicintai oleh Allah. Doanya orang-orang fakir ini akan kita harapkan untuk menjadikan keniscayaan, ketenangan, kedamaian di dalam dunia kita berpijak saat ini dan seterusnya untuk anak cucu kita. Maka kesimpulannya, mari kita bersama-sama yang namanya ilmil ulama, ilmunya ulama, ulama-ulama kita jaga, kita hormati, kita jadikan itu satu pedoman hidup yang akan mengantarkan kita kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang namanya adlil umaro, kemudian keadilan umaro kita. Kemudian ketiga, perhatian orang-orang kaya terhadap yang miskin, dan doanya orang-orang fakir. Semuanya berkolaborasi. Insya Allah apapun yang kita lakukan, apapun yang kita laksanakan, damai, tentram, barokah insya Allah. Jadi semuanya berkolaborasi, fistibaqil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak ada istilah-istilah menyengsangsa, tidak ada istilah-istilah menyengsarakan rakyat. Tidak ada lagi seperti itu. Jadi mari bersatu padu, bersama-sama bangun kebersamaan ini umat Islam semuanya. Tidak ada yang namanya gap satu sama lain. Tidak ada ini partainya ini partainya itu. Tidak ada. Benderanya hijau, benderanya putih, benderanya kuning, dan bendera ini tidak ada lagi. NU, Muhammadiyah, FPI, Al-Irsyad, Nahdlatul Watan, kemudian semuanya organisasi-organisasi Islam. Yuk kita bersatu lagi sebagaimana kita bersatunya dulu ketika ingin merebut kemerdekaan di Indonesia, dan terus kita jaga sampai kapanpun. Jangan pernah lalai bahwa musuh-musuh Islam menginginkan kita berpecah belah dan menginginkan kita selalu tidak akur dan menginginkan kita untuk selalu gontok-gontokan, sehingga apa? Di belakang dari itu semuanya mereka akan merongrong semua kekayaan yang kita miliki dan akan mencekoki, meracuni bahkan orang-orang awam kita dengan kebingungan-kebingungannya yang disebabkan oleh perselisihan satu sama lain.
Mari kita kembali kepada Allah, kembali kepada persatuan, kembali kepada sekata, jalankan satu perintah menuju ridhonya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jangan pernah berpecah belah. Jami'an, kalian semuanya. Tidak ada ormas apapun, semuanya bersatu. Insya Allah kita akan menciptakan, yaitu namanya qiwamud dunya, berdirinya dunia, damainya dunia, tegaknya dunia. Insya Allah anak cucu kita akan damai kelak, dan kita berangkat menghadap kepada Allah dalam keadaan tenang, damai, dan tidak mempunyai beban apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.